pagi hari ini saya ingin share tentang menjadi pemenang. Ya, saya rindu kemenangan itu menjadi bagian dalam setiap pribadi lepas pribadi kita. Karena kita adalah, Paulus bilang, lebih daripada pemenang. Karena Yesus yang memberikan jaminan kemenangan bagi setiap kita. Langsung saja kita akan baca firman Tuhan dari 1 Tawarikh pasal yang ke-14. Kita mau belajar dari sosok seorang Daud. 1 Tawarikh pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 sampai yang ke-17. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab boleh dibuka, boleh kita baca sama-sama. Kalau yang ada HP boleh dibuka juga. Ya, kita baca ya. 1 Tawarikh 14 ayat yang ke-8. Daud memukul kala orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Saya garis bawahi kata menghadapi ya. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul kalah mereka di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur. Sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kala tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Amin. Nah, apa yang kita bisa petik, apa yang kita bisa pelajari daripada kisah Daud di sini ya, di mana Daud mengalami peperangan. Bapak Ibu, kita semua tahu bagaimana proses di mana Daud mencapai kedudukannya menjadi raja. Di ayat sebelumnya dikatakan Daud diteguhkan menjadi raja, ayat 14 ayat yang kedua. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, sebab martabat pemerintahannya terangkat tinggi oleh karena umatnya. Ya, Bapak Ibu, kita tahu bagaimana proses yang Daud alami untuk mencapai puncak kejayaan. Tetapi ketika dia menjadi raja, bukan berarti langsung berhenti dan dia bisa menikmati segalanya. Proses itu terus berlangsung. Di ayat selanjutnya dikatakan bahwa ayat yang ke-8, ketika didengar orang Filistin kalau Daud itu diurapi jadi raja, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Jadi pelajaran yang saya ambil bahwa kita tidak bisa memiliki tempat yang aman di dunia ini. Artinya maksudnya kehidupan yang sempurna, yang semuanya baik. Dalam posisi yang tertinggi sekalipun selalu ada peperangan, selalu ada masalah. Pergumulan itu selalu ada, masalah selalu ada, oposisi selalu ada, tantangan selalu ada selama kita hidup. Untuk itu mari kita memiliki satu prinsip. Kalau saya bilang hidup adalah perjuangan. Kita harus terus berjuang ya untuk mencapai kemenangan demi kemenangan dari hari ke hari. Setiap hari kita mengalami peperangan Bapak Ibu. Walaupun peperangan kita beda-beda ya. Mungkin ada dalam bidang ekonomi, keuangan, mungkin ada yang bergumul
berperang di dalam hal keluarga, masalah pergumulan soal orang tua, soal anak, hubungan suami istri, atau masalah di dalam pekerjaan, masalah juga dalam kita memerangi diri kita untuk kita menjadi lebih baik, untuk kita menjadi seperti Yesus, mengubah kehidupan kita supaya karakter kita dibentuk lebih lagi. Mungkin juga kita sedang bergumul, berperang dengan penyakit kita. Bapak Ibu, setiap kita punya medan peperangan masing-masing. Kita punya area-area masing-masing yang Tuhan izinkan kita lewati. Tetapi satu hal yang saya pengen tegaskan di sini bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Amin. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Apa kuncinya Daud bisa mengalami kemenangan? Kalau kita baca dari ayat yang tadi ke-8 dikatakan bahwa ketika Daud ayat yang ke-8 yang bawah, Daud mendengar hal itu lalu majulah ia menghadapi mereka. Yang pertama, berani hadapi kenyataan. Setiap pertempuran dalam kehidupan kita harus kita hadapi dengan berani. Jadilah pejuang sejati. Semua pertempuran dalam kehidupan kita membutuhkan senjata kekuatan berupa keberanian, kegigihan, optimis untuk bisa memenangkannya. Bapak, Ibu, Saudara, kita perlu memiliki mental yang kuat. Jangan lari dari kenyataan. Ya, masalah selalu ada. Kita mungkin mengeluh, aduh masalah ini datang belum selesai. Udah ada lagi. Ada lagi. Tapi saya percaya ketika kita berani menghadapi kenyataan, kita akan menjadi seorang pemenang. Jangan lari dari masalah. Jangan menyalahkan keadaan. Jangan menyalahkan orang lain. Oh, ini gara-gara suami saya, ini gara-gara anak saya, ini gara-gara ini, gara-gara itu. Jangan cari kambing hitam. Apalagi nyalain Tuhan. Tuhan, kenapa? Kok bisa? Kok saya? Bukan yang lain saja yang harus menghadapi ini. Mari Bapak Ibu, kita memiliki keberanian menghadapi kenyataan. Sekalipun mungkin kadang-kala kita merasa, aduh Tuhan udah gak kuat, aduh Tuhan aku udah gak sanggup, Tuhan aku udah gak mampu. Tapi percaya pagi hari ini firman datang pada setiap kita, bahwa Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemampuan bagi setiap kita. Hadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Allah aku dapat menanggung segala perkara. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, kadang-kadang yang menjadi tantangan apa? Keraguan kita, ketakutan kita, kebimbangan kita. Itu merupakan satu senjata iblis untuk kita menjadi lemah. Iman kita menjadi lemah. Akhirnya ketika kita lemah, iblis menyerang kita, kita kalah. Tapi ketika kita tetap berdiri di dalam iman, kita tetap berdiri di dalam keberanian, apapun di hadapan kita mau menghadapinya bersama dengan Tuhan. Ada banyak orang yang berusaha untuk lari dari kenyataan, minum obat tidur, minum obat penenang, bahkan sampai ke narkoba, ya kan? Bisa juga mungkin mereka larinya ke pesta pora, berusaha untuk ketemu sama teman-teman, pergaulan, akhirnya mereka menjadi salah pergaulan, akhirnya jatuh. Kalau sekarang yang lagi hit, sebentar-sebentar healing, ya kan? Sebentar healing, kemana. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu, Pak Fengki kemarin bilang, kita healing kemana. Tapi tetap ketika kita balik pada kondisi kita yang sesungguhnya, kenyataan, kita harus tetap hadapi. Tantangan itu ada selalu di depan kita. Ya, mungkin kita bisa fresh, hahaha di luar sana. Tapi ketika kita kembali ke rumah, kita harus hadapi kenyataan yang ada di depan kita. Saya mendorong setiap kita, ayo, boleh jalan-jalan healing, boleh. Tetapi sebenarnya kunci kemenangan itu ada di dalam Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Amin. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Boleh saya minta reaksinya? Amin. Atau boleh tulis di situ, yes, apapun Bapak Ibu kasih reaksi. Bahwa Tuhan memberi kemenangan buat setiap kita. Karena Dia memegang kita dengan tangan kanannya yang memberi kemenangan. Jadi ayo, apapun tantangan di depan kita, hadapi bersama dengan Tuhan. Yang kedua, melibatkan Tuhan dalam peperangan. Tadi kalau kita baca ya,
ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa Daud bertanya kepada Allah. Bertanyalah Daud kepada Allah. Setiap kali mau berperang, Daud tanya, Tuhan, aku mau lawan atau enggak? Aku mau maju atau tidak? Nah, di sini kita tahu bahwa kemenangan di dunia nyata ditentukan dari kemenangan kita di ruang doa. Amin, Bapak Ibu. Kemenangan di dunia nyata ditentukan dari kemenangan kita di ruang doa. Dan kemenangan di ruang doa ini harus kita bangun dari hari ke hari. Gak mungkin Daud bisa ngobrol sama Tuhan seperti ini, tanya terus Tuhan jawab, Tuhan aku maju enggak? Enggak, jangan, atau maju. Terus kita kalau baca selanjutnya, strateginya berbeda. Waktu berperang lagi, tanya lagi sama Tuhan, Tuhan saya maju enggak? Iya, tapi jangan caranya seperti itu, caranya lain. Kita tahu bagaimana Daud memiliki satu hubungan yang dekat sama Tuhan. Bapak Ibu, kami mau bersaksi ya. Saya sama beberapa pengurus di sini, walaupun kita cuma berapa orang waktu awal bulan kemarin ya kalau nggak salah, kami memutuskan untuk doa keliling. Kami doa keliling-kelilingi Kota Harapan Indah. Ya, kita berperang, kita doa. Cuma hanya dua mobil. Tetapi Bapak Ibu, yang saya lihat fakta di depan mata saya, setiap minggu, setiap ibadah ada saja jiwa baru. Bahkan waktu Jumat Agung itu ada 10 orang yang baru datang. Saya sampai heran-heran, Tuhan luar biasa gitu loh. Dan kami seakan-akan ini masa penuaian, ini masa penuaian. Kami dewasa muda tadi malam saya mencoba untuk follow up yang baru-baru. Ayo ikut komsel. Ada dua keluarga muda mau diajak komsel. Anak-anak youth juga kita lagi mendorong, ayo bangun komsel. Dan saya tahu ini benar-benar luar biasa. Ternyata ketika kita menang di ruang doa, kita mengalami kemenangan di ruang nyata. Amin. Dan dari situ kita tahu ketika kita dalam ruang doa itu kita membangun keintiman dengan Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mendapatkan kepekaan. Tuhan tuntun kita kemana, lewat mana, caranya gimana. Nah, hal ini tidak bisa hanya kita bangun saat langsung kita tanya, langsung dijawab. Enggak, kepekaan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan ini kita bangun setiap hari. Doa pagi ini mendorong kita, menolong kita untuk kita membangun persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga kita semakin peka, mengerti tuntunan dan pimpinan Tuhan. Mari tetap semangat, terus bangun keintiman dengan Tuhan, libatkan Tuhan ya dalam segala hal. Miliki bahwa iman bahwa Tuhan berperang ganti kita. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Mari kita belajar untuk mendengar suara Tuhan, membangun kepekaan akan tuntunan Tuhan dan memahami pimpinan Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita memiliki keintiman dengan Tuhan, kekuatan itu akan mengalir, kemampuan itu akan mengalir, otoritas ilahi itu akan mengalir. Amin. Mari kita bangun kebersamaan kita dengan Tuhan ini setiap hari. Jangan hanya hari Minggu kita doa ke gereja terus baca firman, tapi day by day, setiap saat, setiap hari, lewat setiap peristiwa, masalah, tiap tantangan, tiap detik, tiap menit, tiap jam yang kita lalui, libatkan Tuhan di dalamnya, maka kita akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Yang terakhir, apa yang dilakukan Daud? Ya, sebelum yang terakhir, saya belajar dari sini bahwa ketika peperangan yang pertama dan yang kedua tadi yang kita baca, strateginya berbeda. Nah, strategi Tuhan untuk menolong kita itu step by step Tuhan pemberitahuannya. Gak bisa langsung tahu, oh nanti kamu harus ngalamin gini, enggak. Tapi setiap step by step. Untuk itu penting sekali kita terus membangun kepekaan bersama dengan Tuhan. Kita gak bisa mengandalkan urapan lalu. Kita tidak bisa mengandalkan hikmat masa lalu, cara-cara lalu, atau mengcopy cara Tuhan bekerja dalam diri seseorang untuk kita. Gak bisa. Setiap pribadi spesial, cara Tuhan juga spesial. Mari secara pribadi kita bergumul dengan Tuhan. Yang terakhir adalah taat. Ya, taat melakukan perintah Tuhan. Ya, mentaati perintah Tuhan. Ketaatan memerlukan penyangkalan diri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita belajar dari Yesus, teladan sempurna.
untuk mentaati bapaknya, dia harus berani bayar harga. Perlu penyerahan, perlu penyangkalan diri. Ketaatan kita merupakan tanda kita mengasihi Tuhan, mendengar dan melakukan firman. Ulangan 28 ayat 7 mengatakan ketaatan mendatangkan kemenangan. Kalau kita belajar dari bangsa Israel, di mana dia terus berperang, tapi ketika mereka taat, mereka menang. Untuk itu mari pagi hari ini bangun ketaatan kita kepada Tuhan. Kadangkala kita tahu banyak, kita ngerti banyak. Kadangkala saya juga doa, Tuhan, aku tuh banyak belajar, banyak ngerti. Tapi kadangkala untuk melakukan itu nggak gampang, susah. Perlu bergumul, perlu perang dengan diri kita sendiri. Perlu memerangi ego kita, kepentingan kita. Dan itu perlu penyangkalan diri, berani membayar harga. Saya mendorong setiap kita, ayo percaya ketika kita taat, ketika kita percaya dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti Daud berkata di ayat yang di situ, ayat yang ke-16. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai ke Geser. Dan Tuhan memberi kemenangan bagi Daud. Saya percaya ketika kita taat sama Tuhan, Tuhan memberi kemenangan bagi setiap kita. Amin.